Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nela Suliarti. Pada video ini, Ibu akan mengajarkan cara menentukan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Langsung saja, yang pertama, cara menentukan simetri lipat. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu simetri lipat. Nah, simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Bangun datar memiliki simetri lipat jika yang pertama dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar, yang kedua lipatan saling menutupi dengan tepat, dan yang ketiga memiliki sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis khayal yang membelah suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Agar lebih mudah memahaminya, maka Ibu akan mencontohkan cara menentukan simetri lipat menggunakan karton yang sudah digunting menyerupai bangun datar. Contohnya seperti ini. Di sini, Ibu sudah membuat beberapa bangun datar menggunakan kertas karton. Di sini ada bangun datar persegi panjang, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, trapesium, jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Langsung saja kita contohkan ya. Yang pertama, bangun datar persegi. Untuk menentukan simetri lipatnya, yang pertama kita lipat bangun datar persegi ini ke bawah hingga sudut atas dan sudut bawahnya bertemu. Dan hasil lipatannya menjadi saling menutupi dan menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu kita lipat ke samping seperti ini. Hasil lipatannya juga menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu kita lipat seperti ini. Hasil lipatannya juga saling menutupi dan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu kita lipat lagi seperti ini. Dan hasil lipatannya juga terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, untuk garis-garis yang kita temui seperti ini yang disebut dengan sumbu simetri. Kalau kita gambarkan, garisnya seperti ini. Ini yang disebut garis khayal, itu sumbu simetri. Nah, hasil lipatannya yang sudah kita temui yang dapat membentuk bangun datar ini menjadi dua bagian sama besar itu adalah simetri lipat. Dan lipatan yang kita dapat tadi ialah 1, 2, 3, 4. Jadi simetri lipat pada bangun datar persegi ini ada 4. Selanjutnya, ada bangun datar persegi panjang. Sama seperti persegi tadi, kita coba lipat ke bawah. Ya, sudut atas dan sudut bawah bertemu dan menjadi dua lipatan yang sama besar. Dan hasilnya menjadi dua bagian yang sama besar dan saling menutupi. Lalu kita lipat ke samping. Dan hasil lipatannya juga menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu kita coba lipat seperti ini. Dan hasil lipatannya tidak saling menutupi dan tidak terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu kita coba lipat seperti ini. Dan hasil lipatannya juga tidak saling menutupi dan tidak terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, untuk sumbu simetrinya, jika kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Jadi, simetri lipat pada bangun datar persegi panjang ini ada 1, 2,
simetri lipatnya ada 2. Bangun datar selanjutnya yaitu segitiga sama sisi. Sama seperti bangun datar sebelumnya, kita lipat ke samping hingga sudut atas dan sudut bawah bertemu. Dan hasil lipatannya ialah saling menutupi dan terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu kita lipat juga seperti ini. Hasil lipatannya juga terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu kita lipat juga seperti ini. Dan hasilnya juga sama, menjadi lipatan 2 bagian yang sama besar. Untuk sumbu simetrinya, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi simetri lipat pada segitiga sama sisi yaitu 1, 2, 3. Ada 3 simetri lipat. Selanjutnya segitiga sama kaki, kita lipat juga ke samping seperti ini. Dan hasilnya saling menutupi dan terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu kita lipat seperti ini. Hasilnya tidak saling menutupi. Lalu kita coba lipat seperti ini. Hasilnya juga tidak saling menutupi dan tidak terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu kita dapat bahwa simetri lipat pada segitiga sama kaki ini ada 1. Dan untuk sumbu simetrinya yaitu seperti ini. Bangun datar selanjutnya yaitu trapesium. Kita lipat juga ke samping hingga sudut atas dan sudut bawah bertemu. Dan hasil lipatannya menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu kita coba lipat ke bawah. Nah, hasil lipatannya tidak saling menutupi. Lalu kita lipat seperti ini. Hasil lipatannya juga tidak saling menutupi. Lalu kita lipat juga seperti ini. Dan hasil lipatannya juga tidak saling menutupi dan tidak terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi kita dapat simetri lipat pada trapesiumnya ada 1. Untuk sumbu simetrinya seperti ini. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Nah, untuk jajar genjang ini kita coba lipat ke samping sama seperti bangun datar sebelumnya. Hasilnya tidak berhimpit. Lalu kita lipat juga ke bawah seperti ini. Dan hasilnya juga tidak berhimpit dan tidak terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu coba kita lipat seperti ini. Hasilnya juga tidak terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kita lipat seperti ini. Hasilnya juga tidak berhimpit. Jadi simetri lipat pada jajar genjang ini tidak ada. Bangun datar selanjutnya yaitu lingkaran. Nah, lingkaran ini kita coba lipat ke bawah sehingga berhimpit dan terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalau kita lipat lagi seperti ini, hasilnya juga saling menutupi dan terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalau kita lipat seperti ini, hasilnya juga terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Kita lipat seperti ini, juga hasilnya terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, karena kita lipat dimanapun, lingkaran ini tetap terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa simetri lipat pada lingkaran itu tak terhingga. Dan untuk sumbu simetrinya juga tak terhingga. Nah, coba anak-anak cari simetri lipat pada bangun datar, belah ketupat, dan layang-layang. Lakukan dengan cara seperti sebelumnya ya.
Datar selanjutnya itu belah ketupat. Kita lipat juga ke samping. Nah, hasil lipatannya saling menutupi. Lalu kita lipat ke bawah. Hasil lipatannya juga saling menutupi. Dan kita coba lipat seperti ini. Hasil lipatannya tidak saling menutupi. Dan kita lipat seperti ini. Hasil lipatannya juga tidak saling menutupi dan tidak terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, pada belah ketupat ini kita dapat simetri lipatnya ada 1, 2. Ada 2 simetri lipat. Dan untuk sumbu simetrinya kita gambarkan seperti ini. Nah, bangun datar yang terakhir yang kita contohkan yaitu layang-layang. Kira-kira berapa sih simetri lipat pada layang-layang ini? Sama enggak ya sama belah ketupat tadi? Langsung kita praktekkan ya. Langsung saja kita lipat ke samping. 1. Dan coba kita lipat ke bawah. Ternyata tidak saling menutupi hasil lipatannya. Coba kita lipat ini ya. 1. Juga tidak saling menutupi. Lalu coba kita lipat ini. Juga tidak saling menutupi. Jadi simetri lipat pada layang-layang ini ada 1. Dan untuk sumbu simetrinya itu seperti ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jumlah simetri lipat pada bangun datar itu sama dengan jumlah sumbu simetri pada bangun datar tersebut. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah simetri putar pada bangun datar. Apa sih simetri putar itu? Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama seperti pada saat sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Beberapa bangun datar disebut memiliki simetri putar dengan ketentuan. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola suatu bidang datar dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Dan yang ketiga, memiliki titik pusat. Nah, yang disebut titik pusat adalah perpotongan antara garis sumbu simetri, contohnya seperti bangun datar persegi ini. Nah, di sini kan kita sudah ada sumbu simetrinya. Jadi, perpotongan antara sumbu simetri ini disebutlah dengan titik pusat. Di sini perpotongannya. Dan ini adalah titik pusatnya. Lalu, untuk menentukan simetri putarnya, ini kita sediakan ini untuk bayangan atau polanya, dan ini bangun datarnya. Dan ini titik pusatnya tadi. Tentukan seperti ini, lalu kita putar ke arah 1, dan hasilnya memenuhi ketentuan tadi, yaitu saling menutupi. Kita putar lagi 2, hasilnya juga sama, menutupi. Ketiga, hasilnya juga memenuhi ketentuan, dan kembali ke posisi awal 4. Dan hasilnya sama menutupi. Jadi simetri putar pada bangun datar persegi itu ada 4. Selanjutnya bangun datar persegi panjang. Di sini ada sumbu simetrinya, dan ini perpotongannya yang disebut dengan titik pusat. Saja kita putar 1, tidak memenuhi, putar lagi, memenuhi, kita putar, tidak memenuhi atau tidak memenuhi pola, dan kita putar lagi kembali posisi awal. Jadi untuk simetri putar pada persegi panjang itu ada 2.
Selanjutnya segitiga sama sisi. Kita tentukan titik pusatnya di sini, kita perpotongan. Lalu coba putar. Tidak memenuhi ketentuan, lalu kita putar lagi. Menutupi pola berarti memenuhi ketentuan. Kita putar lagi. Tidak memenuhi, kita putar lagi. Memenuhi, kita lagi memenuhi, dan kita putar lagi ke posisi awal. Berarti simetri putar pada segitiga sama sisi ada 3. Selanjutnya segitiga sama kaki. Nah, untuk segitiga sama kaki ini karena cuma memiliki satu sumbu simetri, jadi tidak memiliki perpotongan. Jadi kita tentukan titik tengah dari garis sumbu simetrinya ini. Nah, titik tengahnya itu kita cari dengan ini, kita lipat ke bawah ini. Nah, ini titik tengahnya. Ini langsung aja kita putar. Tidak memenuhi, lalu tidak memenuhi, dan kembali posisi awal. Jadi karena tidak ditemukannya simetri putar setelah diputar dengan satu putaran penuh, berarti simetri putar pada segitiga sama kaki ini tidak ada. Datar selanjutnya ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini kan tidak memiliki sumbu simetri, jadi kita akan menentukan titik tengahnya dengan cara seperti ini. Karena kita bikin seperti ini untuk diagonalnya, lalu kita juga seperti ini, titik ke titik dari ujung sini ke sini ya, kita lipat begini. Ini kita lipat ke bawah seperti ini. Nah, titik pusatnya kita dapat itu di sini. Langsung saja tentukan simetri putarnya, putar sekali, tidak memenuhi, lalu putar lagi, memenuhi, lalu putar ini, tidak memenuhi, dan kembali ke posisi awal. Jadi simetri putar pada jajar genjang ini ada 2. Selanjutnya mendatar belah ketupat. Nah, ketupat ini kan sudah ada sumbu simetri dan perpotongan dari sumbu simetri itu. Jadi titik pusatnya di sini di perpotongannya. Nah, kita putar. Tidak memenuhi. Putar lagi, memenuhi, putar, tidak memenuhi, dan kembali ke posisi awal. Jadi simetri putar pada belah ketupat ini ada 2. Datar selanjutnya yaitu lingkaran. Nah, sini kan udah ada perpotongan sumbu simetrinya ya kan, langsung saja. Nah, coba kita putar, memenuhi, putar lagi, memenuhi, putar lagi, memenuhi, dan setiap putarannya di lingkaran ini selalu memenuhi pola. Berarti untuk simetri putar pada lingkaran ini itu tidak terhingga. Selanjutnya trapesium. Sini juga cuma memiliki satu sumbu simetri, jadi kita tentukan titik tengahnya dengan cara seperti ini. Lipat ini, dan ini titik pusatnya. Selesai. Kita lipat, so, kita putar. Tuh, tidak memenuhi. Tidak memenuhi, kita putar lagi, juga tidak memenuhi, dan kembali ke posisi awal. Jadi simetri putar pada bangun datar trapesium ini tidak ada. Nah, bangun datar yang terakhir yaitu layang-layang.
Nah, layang-layang juga memiliki cuma satu sumbu simetri kan, jadi kita akan menentukan titik tengah dari garis sumbu simetrinya ini. Kita lipat ke bawah begini, lipat. Sudut ini bertemu ya, titik kita dapat. Titik pusatnya di sini. Titik pusatnya kan. Nah, lalu kita coba putar. Ini tidak memenuhi, kalau kita putar ke bawah lagi, sudah tidak memenuhi, putar lagi, tidak memenuhi, dan kembali ke posisi awal. Jadi karena satu putaran penuh kita tidak menemukan simetri putar, jadi simetri putar pada bangun datar layang-layang ini tidak ada. Berikut ini adalah simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri beberapa bangun datar yang sudah kita cari tadi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah lebih paham ya sekarang mengenai simetri lipat dan simetri putar? Agar lebih paham, silakan anak-anak tentukan jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar berikut ini dengan menggunakan kertas karton atau origami seperti yang dicontohkan tadi. Untuk jawaban yang telah didapat, anak-anak bisa tuliskan di dalam kolom komentar ya. Di deskripsi video ini ada juga link untuk latihan agar lebih paham tentang simetri lipat dan simetri putar. Silakan anak-anak coba kerjakan ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.